Capricorn, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Vilneria. Apa kabar Capricorn semuanya? Kudoakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk readingin kita hari ini yaitu siapa jodoh kamu, tanda-tanda kedatangannya. Langsung aja shuffle kartunya. Di sini Capricorn fokus resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk Capricorn di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa terbolak-balik. Maka dari itu Capricorn harus bijak dalam mengambil sebuah sikap. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di kartu Oracle cards ini ya. Di kartu pertama ada wedding. Di kartu keduanya ada financial and career. Di kartu ketiga ada romance feelings. Dan di kartu keempatnya ada let your friend helps you. Kita akan lihat nih apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle cards ini ya. Siapa jodoh kamu, tanda-tanda kedatangannya ya. Tanda-tanda yang mungkin bagaimana dan kapan dia akan datang ya. Di sini akan menjelaskan dulu situasinya ya. Di kartu pertama ada wedding. Saat ini memang sepertinya ada sebagian dari kamu nih yang sudah mempersiapkan pernikahan, atau juga ini adalah momen untuk Capricorn mendapati jodoh yang mengarah ke pernikahan. Sepertinya seseorang ini yang kamu fokuskan atau yang kamu dekat dengan kamu ya. Saat ini seperti adalah seseorang yang memang jodoh kamu. Nah ya, terlihat ada kartu pernikahan, memang sudah mengarah ke pernikahan. Jodoh kamu sudah dekat. Dan selanjutnya di sini menjelaskan ya situasi dan kondisi jodoh kamu ya, datang di saat yang tepat. Mungkin lebih ke kondisi finansialnya dan kondisi karirnya ya, lagi sangat bagus mungkin ya. Kalau aku ngelihatnya juga terlihat di sini seperti energi jodoh kamu. Seseorang ini memang dalam kondisi finansial dan karir yang sangat bagus ya. Dan di sini juga kamu mungkin sama-sama sudah memiliki karir atau kehidupan yang sama-sama mapan, baik dari kamu dan seseorang yang akan menjadi jodohnya kamu di sini. Atau bisa juga diartikan sebagai jodohnya kamu akan datang di saat karir kamu lagi sangat baik dan keadaan finansial kalian juga sudah dapat diatur secara baik ya di sini. Mungkin lebih bisa dikatakan kalian sudah lebih bisa. Keuangan kalian sekarang sudah stabil ya, atau pada saat kalian telah bisa memanage keuangan dengan baik ya, sudah kalian bisa untuk dibersamai juga di sini. Dan selanjutnya ada romance feeling ya. Untuk di kartu ketiga ini ya, mungkin bisa dijelaskan bahwa kondisi seseorang yang kamu fokuskan atau yang sedang dekat dengan kamu saat ini sepertinya ya, kamu memiliki rasanya mungkin di sini lebih ke seseorang yang belum ada komitmen sama kalian, namun kamu sudah dekat. Nah, sebaiknya kalau udah ada rasa ataupun masih ada di sini seperti perasaan yang timbul, rasa ketertarikan antara satu sama lain, ada baiknya kalian sama-sama menebarkan atas kehadiran, yang membenarkan atas kehadiran rasa tersebut ya. Jangan ditolak ya, maksudnya di sini lebih ke welcome dengan perasaan masing-masing ya. Karena mungkin ini adalah jalan untuk kalian membuka jodoh kalian, dan di sini kalian harus sama-sama mengikuti perasaan yang nyata yang ada di dalam hati kalian masing-masing ya. Mungkin lebih ke teman-teman energi yang Capricorn masih meraba-raba pasangan hidup. Capricorn masih di sini mungkin memantapkan hati ya. Capricorn masih membulatkan niat
dan keinginannya untuk dibersamai oleh energi seseorang itu. Dan ya selanjutnya untuk di kartu keempatnya ada let your friends help you ya. Di sini aku melihatnya seperti menjelaskan bahwa kalian mungkin sangat membutuhkan peran ya, entah ini teman-teman kalian atau sahabat di sini ya. Teman-teman yang kalian butuhkan seperti dukungan, pertolongan dari ya mereka. Ya mungkin lebih ke berusaha jujur terhadap perasaan kamu, apa yang kamu rasakan. Mungkin dengan seseorang yang kamu fokuskan di sini, kamu membutuhkan saran dari teman-teman kamu. Karena mungkin ya dengan kamu bercerita dengan teman-teman kamu atau seseorang yang kamu bisa percaya, seperti akan mengurangi beban di hati kamu, atau dapat bisa memberikan seperti jalan atau membuka jalan kamu untuk mengambil sebuah kesimpulan atau mengambil keputusan yang baik ya, akan kamu tentukan untuk membuka jalan jodohnya kamu. Ya terlihat di sini jodoh kalian akan datang, yaitu mungkin kita ambil kesimpulannya di sini ya. Jodoh kalian akan datang pada saat mungkin ya finansial kalian ya, kehidupan kalian sudah mulai membaik, kalian sudah berada di puncak finansial yang mungkin di sini sangat luar biasa ya. Atau di saat kalian di sini karirnya sudah cukup stabil. Jadi sekarang pikiran untuk masa depan kalian lebih ke arah jodoh ya. Dan kita coba lihat juga untuk di kartu orakelnya ya, kapanpun jodoh kalian akan datang ya, setidaknya di sini kalian sudah memantapkan hati kalian. Jika memang jodoh itu akan datang sesegera mungkin ya, kalian akan mempersiapkan segala sesuatunya, mental, pikiran, dan segala sesuatu itu sudah kalian persiapkan. Jadi seandainya jodohnya datangnya besok ya, kalian lebih welcome jika memang ini adalah suatu ketetapan yang Tuhan ingin hadirkan di dalam kehidupan kalian ya. Selalulah berafirmasi hal-hal yang baik, berafirmasi sesuatu hal yang positif ya. Oke, kembali fokus resapi dan hayati. Aku ingatkan kembali, ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta, dan ini adalah jeda reading ya. Jadi tidak bisa semuanya resonate untuk kartu Capricorn di sini. Oke. Fokus resapi dan hayati. Kita lihat di sini tanda-tanda kedatangan atau ciri-ciri kedatangannya. Di kartu pertama ada Knight of Wands. Untuk di kartu keduanya ada Page of Cups. Di kartu ketiga ada The Wheel of Fortune. Di kartu keempatnya ada The Hanged Man, dan di kartu kelimanya sudah ada Nine of Wands. Ya, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk Capricorn semuanya. Oke, Capricorn, langsung aja kita lihat siapa jodoh kamu, tanda-tanda kedatangannya. Di sini sepertinya ada Knight of Wands. Mungkin dia adalah seseorang yang baru ya, yang baru kamu temui atau yang baru kamu kenal. Atau bisa dikatakan bukan seseorang yang hadir dari masa lalunya kamu. Dia termasuk ya orang baru ya, yang akan hadir menjadi jodoh kamu di sini. Ini adalah orang yang baru berhubungan atau baru kamu kenal atau baru saling menjajaki juga bisa di sini. Seperti terlihat jodoh kamu, kehadiran itu muncul secara tiba-tiba atau belum lama ini dia datang di dalam kehidupan kamu dan dia memberikan suatu komitmen terhadap kamu. Mungkin fasenya masih fase penjajakan, namun dia lebih ke sudah mengutarakan niat baiknya untuk lebih berkomitmen, lebih serius terhadap kamu. Ya, seperti ini energi orang baru yang terlihat ya, bukan dari masa lalu kamu, bukan dari orang yang mungkin kamu kenal. Ya, mungkin baru kamu temui dia karena ada satu event atau kamu dipertemukan pada saat perjalanan atau dimanapun itu, dan kalian sudah mulai menjajaki hubungan yang saling mengenal ya. Dia juga di sini sudah langsung mengutarakan bahwa dia ingin menjalani hubungan ini bukan hanya untuk senang-senang saja, tetapi lebih untuk menuju suatu komitmen. Kita lihat untuk di kartu selanjutnya ya, ada Page of Cups. Ya, di sini kamu mungkin ya sebagian dari kamu yang
energinya sama dengan kondisi saat ini, seseorang yang baru hadir di kehidupan kamu ini sebaiknya kamu beri kesempatan untuk lebih mengenal kamu, welcome terhadap apa yang dia inginkan. Dengan kamu lebih bisa mengenal orang ini ya, jika orang baru gunakan kesempatan ini untuk lebih mengenal siapa dirinya dan lebih mendalami lagi nih karakternya, agar kedepannya tidak ada rasa seolah-olah dipermainkan, seolah-olah dibohongi ya. Sebaiknya siapapun yang akan datang di dalam kehidupan kamu, jangan terlalu mengambil keputusan atau semacam penilaian yang terlalu dini ya terhadap seseorang yang baru datang. Sebaiknya memang ya kamu memberikan ruang untuk masa pendekatan lebih dahulu. Nah, dari situlah nanti akan terbentuk chemistry yang mengarah ke arah energi jodoh. Dan jika ini memang berlanjut ke arah yang lebih baik, kalau sesuai dengan kondisi ya, lihat saat ini dari pertemuan, dari perkenalan akan berlanjut menuju komitmen yang lebih serius lagi. Atau bisa dikatakan dia adalah jalan jodohnya kamu. Dia adalah jodohnya kamu, dan di sini kamu benar-benar, jika memang dia jodohnya kamu, kamu akan benar-benar memberikan suatu kenyamanan. Kamu juga akan memberikan suatu rasa yang sama seperti apa yang dia berikan kepada dirinya kamu gitu loh. Dan ya kita lihat untuk di kartu selanjutnya, akan ada kedatangan seseorang ini dalam kehidupan kamu seperti memberikan suatu kondisi di mana kamu bisa merasa selalu beruntung dalam setiap keadaan ya, memberikan suatu kondisi di mana di sini kamu selalu merasa bahwa kehadiran dari seseorang ini memberikan flashback baik ya, atau memberikan energi baik terhadap kehidupan kamu. Terutama mungkin seseorang yang hadir ini seseorang yang baru ya, memberikan apa yang semacam kondisi membuat kamu lebih baik, merasakan kebaikan terutama ya. Ini termasuk adalah salah satu keberuntungan kamu mengenal seseorang ini. Keberuntungan kamu bahwa ya kamu akan dipertemukan dengan jalan jodohnya kamu. Di sini aku melihatnya seperti akan ada suatu perkembangan ya dalam hubungan asmara kamu dengan seseorang menuju satu hubungan yang lebih serius ya. Akan ada mungkin perubahan yang sangat luar biasa. Yang namanya juga untuk menemukan jalan jodoh, untuk menemukan seseorang yang bisa menjadi tambatan hati terakhir di dalam hidup kita. Pasti ada itu lika-likunya, pasti ada sesuatu hal yang bisa terjadi. Yang jelas di sini akan ada sebuah perubahan ya untuk jalan jodohnya kamu. Ya. Tanda-tandanya mungkin ya, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang pengertian, ya dia tidak harus tampan ya. Tetapi dia orang yang paling ngertiin kamu. Karena kamu lihat dari hatinya, bukan dari cover luarnya saja. Kita lihat untuk di kartu selanjutnya ya. Untuk di kartu keempatnya di sini sudah ada The Hanging Man. Ya, untuk kamu mungkin di sini lebih mencoba untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Maksudnya mungkin di sini ya, lebih simple. Kamu berusaha untuk menerima apapun seseorang ini baik ya. Dia yang baru kamu kenal atau memang dia sudah lama kamu kenal ya, baru mengutarakan niat atau menawarkan sebuah komitmen terhadap kamu, seperti kamu harus lebih mencoba untuk melakukan perubahan ke arah lebih positif, lebih mendalami karakter masing-masing agar kedepannya lebih baik ya, akan kedepannya juga lebih terbuka jalan-jalan kebaikan untuk kamu membersamai energi seseorang ini. Kamu tidak ingin lagi gagal, kamu tidak ingin lagi mendapatkan suatu keterpurukan lagi dalam sebuah hubungan. Kamu berharap bahwa dia adalah tambatan hati terakhir di dalam kehidupan kamu, karena kamu sudah lama menunggu dan menanti kehadirannya. Kamu tidak akan mungkin menyia-nyiakan kesempatan itu begitu saja. Dan kita lihat untuk di kartu terakhirnya ada Nine of Wands. Kesempatan ini sudah datang ya untuk kamu genggam. Ya jangan sampai seseorang yang sudah baik ini lepas. Jadi kamu lebih ke menerima ya, lebih welcome terhadap seseorang ini, terima maksud baiknya, pelajari orangnya, pelajari karakternya, terima kekurangannya, karena kalian di sini sudah bisa menerima kekurangan kalian masing-masing antara dia dan kamu. Maka modal kamu untuk menemukan jodoh itu sudah ada sebenarnya di tangan kamu. Ya, bagaimana kamu melewati proses-proses yang akan berlangsung ya. Tentunya semua akan
memiliki proses-proses dari perkenalan, hubungan, pertemanan mungkin dulu di sini. Mungkin dari rasa, dari proses pendekatan akan timbul, akan lebih kuat lagi rasa kamu ya satu sama lain. Nah, di sini akan mengarah ke energi jodoh kamu ya. Akan mengarah ke energi jodoh, dipertemukan dengan jodoh yang tepat. Mungkin di sini ya kita ambil suatu kesimpulannya, jalan jodohnya kamu itu sudah ada ya, sudah kelihatan, sudah nampak. Semua itu akan hadir pada saat finansial kamu sudah tertata dengan rapi, karir kalian sudah berada di puncak atau karir kamu sudah sekarang stabil ya. Di saat itulah jodoh kamu akan datang di waktu yang tepat, di waktu yang baik ya. Dihadirkan seseorang yang baik, seseorang yang memang sudah kamu kenal atau belum yang kamu kenal, baru menghadirkan rasa ketertarikan terhadap kamu. Namun kamu tetap harus mendalami karakter satu sama lain ya. Pertemanan mungkin berpindah ke fase, perpindahan ke posisi pasangan ya, memiliki perasaan yang berbeda dengan teman. Bisa saja kamu harus saling menjajaki satu sama lainnya ya. Terbukanya jalan jodohnya kalian mengambil satu kesimpulan atau mengambil satu keputusan, karena semuanya kondisi yang kamu rasakan saat ini akan membawa keberuntungan terhadap kamu ya, terhadap jalan hubungan kamu dan seseorang ini. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Jangan lupa selalu dukung channel aku di Shakira Filneria dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan nih untuk notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Bye bye.